Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur berlangsung hangat dan juga menarik perhatian publik. Selain kehadiran sejumlah tokoh nasional, ajang tertinggi organisasi Islam terbesar ini juga diwarnai dengan panasnya bursa pencalonan ketua umum dan isu politik uang dan intervensi. Lantas apakah Muktamar bisa tetap menjaga perannya sebagai penjaga moral bangsa melalui suksesi ini? Berikut ulasan Top Review, tunggu apa lagi? Bersama Kata Uma. Mengenakan baju koko berwarna putih yang dipadukan peci hitam, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar di lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Kamis sore. Prabowo masuk ke arena Muktamar dengan menyalami satu persatu yang berada di barisan depan. Ada momen menarik ketika Presiden bertemu dengan Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Prabowo terlihat langsung merendahkan badannya dan langsung sungkem kepada sang Kiai. Kiai Haji Nurul Huda juga memeluk erat dan mencium Prabowo. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan kehadirannya merupakan sebuah kehormatan besar karena NU merupakan institusi bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo juga menyinggung lagu Syubbanul Waton yang diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Kepala negara menilai lagu tersebut memiliki semangat patriotik dan nasionalisme yang luar biasa dari kelompok religius demi kecintaan kepada tanah air. Namun Prabowo menegaskan dirinya tidak ikut mengatur jalannya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya, kita menerima ini semua. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda, yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas. Tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Pernyataan Presiden Prabowo terkait dengan jalannya Muktamar NU menjadi perhatian lantaran Muktamar kali ini juga memiliki agenda politik yang cukup panas, yakni perebutan jabatan tertinggi organisasi Islam terbesar di dunia tersebut, yakni Ketua Umum PBNU. Bursa calon Ketua Umum PBNU kini terus menghiasi sejumlah nama, mulai dari petahana, pengasuh pondok pesantren, hingga pejabat negara. Mulanya 8 nama disebut menjadi kandidat kuat, namun menjelang Muktamar digelar, bursa pencalonan Ketua Umum PBNU semakin mengerucut. Institut Nahdien Nusantara atau Insantara merilis 3 nama kandidat kuat yang memetakan bursa kepemimpinan PBNU saat ini. Pertama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang petahana, yang merupakan petahana yang dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan dan penguasaan jaringan organisasi yang kuat. Kedua adalah Kiai Haji Imam Jazuli yang merepresentasikan pemimpin muda NU yang kuat dengan basis pesantren, pengalaman akademik serta jejaring yang luas. Serta yang ketiga, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, tokoh senior yang kini menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irem.
Panasnya perebutan puncuk pimpinan PBNU membuat Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin bersama sejumlah kiai sepuh berkumpul di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur untuk merumuskan tausiah moral dan mengingatkan bahaya politik uang dan intervensi menjelang muktamar. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebut tausiah tersebut merupakan bentuk nasihat tulus dari para kiai yang mencintai NU kepada seluruh Nahdiyin, Muhtamirin, panitia maupun pihak eksternal. Dalam tausiah tersebut, Ma'ruf menekankan muktamar tidak boleh dicemari politik uang, intervensi maupun tekanan psikologis terhadap para pemilik suara. Jangan terintimidasi, jangan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik awal maupun juga pengurus NU yang akan datang. Ini dasarnya, ini merupakan tausiah karena kita sesuai dengan ajaran Islam harus memilih orang yang terbaik, yang istilahnya afdal. Karena ada hadis yang mengatakan man istamala 'amilan 'ala al-muslimin wa huwa ya'lamu anna ghairahu afdal minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa al-muslimin. Siapa yang mengangkat orang untuk melaksanakan tugas-tugas bagi orang Islam, dia memilih orang yang tidak afdal dan dia tahu ada orang lain yang lebih afdal, tidak memilih yang afdal, yang utama, yang terbaik, faqad khana Allah wa rasulahu, dan dia berkhianat pada Allah dan Rasul. Jadi memilih yang tidak baik saja itu khianat. Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tidak membantah maupun membenarkan kabar terkait adanya upaya pihak tertentu untuk merebut kursi Ketua PBNU. Namun dia menegaskan para peserta muktamar memiliki pengalaman dan kapasitas untuk menyikapi berbagai informasi yang berkembang. Gus Ipul juga mengatakan dinamika menjelang muktamar merupakan hal yang wajar, terlebih NU merupakan organisasi besar yang akan memasuki tahapan penting termasuk prosesi pemilihan. Maka itu muktamar kali ini juga terbuka, ya. Bahkan saking terbukanya sampai antara yang benar dengan setengah benar itu campur, ya, antara informasi yang mencerahkan dengan informasi yang menyesatkan itu campur. Maka itu ini harus dipilih dan dipilah. Saya percaya dan yakin para muktamirin tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang beres, mana yang tidak beres. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan, mari kita mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Isu-isu yang ada di luar sana itu tidak selalu benar adanya. Di sini ada transaksi, di sana ada transaksi, ternyata juga tidak ada apa-apa gitu. Itu kemarin diisukan di sana ada, di sana ada. Kalau itu ada bukti ya akan terus menggelinding, ternyata nggak ada bukti, itu hanya isapan jempol ya hilang dengan sendirinya, seperti buih. Panasnya arena muktamar NU dan kekhawatiran para kiai sepuh menjadi pengingat pentingnya agenda muktamar ke-35 NU tidak boleh dihabiskan sekedar merebut kepemimpinan, melainkan berfokus terhadap respon nyata atas problem umat. Ada banyak problema besar di akar rumput NU seperti kemiskinan, pengangguran hingga ketatanan global seperti perang di Teluk yang berdampak pada ekonomi ke dalam negeri. Namun, apakah PBNU bisa menjaga marwahnya di tengah konflik internal yang kian menguat? Muktamar diharapkan lebih dari sekedar arena pemilihan, tapi memperkokoh tugas PBNU sebagai pusat panduan dan bimbingan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus pelindung umat dan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.